Shalom. Shalom, mari kita memuji Tuhan. Tak sejati kau tinggalkanku, anugerahmu melimpah bagiku. pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Kau sudah berikan satu hari lagi yang indah ini bagi kami. Saya syukur, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu.
Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dan silakan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Kau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya. Shalom. Shalom Pagi Bu semuanya. Lasma, selamat pagi. Bu Foni, Pak Paulus, Bu Saiman, Pak Saiman, CCMI, Bu Viken, Pak Henry, selamat pagi. Bu Titik Sulistiani, Pak Bambang, Bu Vera, selamat pagi semuanya. Bu Sepsi, Esther, Pak Anton, Pak Martin, Bu Febi, selamat pagi. Mari kita baca 2 Tesalonika 2 ayat 7 sampai 12. Kita 2 baca 2 Tesalonika 2 ayat 7. ayat 7 sampai 12. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda, dan mujizat-mujizat palsu dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Sampai ayat 12 sudah. 12. Kita ulangi 2 Tesalonika ayat 10. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Amin. Pagi ini dengan perikop mengasihi kebenaran. Ada sebuah kisah yaitu ada seorang anak yang bernama Jack. Jack benci dengan sekolah. Dia tidak suka dengan pelajaran-pelajaran sekolah. Pelajaran aljabar, tata bahasa, dan tabel periodik membuatnya bosan. Namun ia suka membangun rumah. Sang ayah mengajaknya ikut bekerja di musim panas dan Jack merasa sangat gembira. Jack baru berusia 16 tahun, tetapi ia tahu betul soal semen, sirap, dan cara membuat dinding. Apa yang membedakan pelajaran sekolah dengan ilmu bangunan? Cinta. Jack mencintai yang satu dan tidak mencintai yang lain. Cinta itu mendorongnya ingin tahu lebih dan lebih lagi. Ya. Ini kisah tentang Jack yang dia tidak suka bersekolah tapi dia suka bekerja. Ya. Sebagai seorang percaya kita harus mengasihi kebenaran. Tadi di 2 Tesalonika 2 ayat 10 ya. Paulus mengatakan bahwa si pendurhaka akan menggunakan tanda-tanda dan mujizat palsu untuk menipu orang-orang yang harus binasa. Mengapa mereka binasa? Karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Kegagalan mereka untuk mengasihi kebenaran membuat mereka buta terhadap kebenaran
alhasil mereka akan kena tipu ya. Di ayat 11 tadi, di ayat 2 Tesalonika 2 ayat 11 dikatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Apa yang kita ketahui? Pertanyaan penting ini tergantung pada pertanyaan yang telah mendasar. Apa yang kita kasihi. Hasrat diri akan mendorongkan hati kita dan mengarahkan pikiran kita. Kita menghargai apa yang kita cintai. Kita melindunginya dan mencari lebih banyak lagi. Jika kita mengasihi kebenaran dan hikmat, kita akan mencarinya bagai emas yang berharga. Kita baca di Amsal 3 ayat 13-14. Amsal 3 ayat 13-14. Amsal 3 ayat 3. Amsal 3 ayat 13. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Amin. Ya. Keduanya akan menjaga kita. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Di Amsal 4 ayat 6. Amsal 4 ayat 6. Amsal 4 ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Amin. Kita harus mengasihi hikmat ya. Kita harus mempunyai hikmat ya. Apakah hikmat yang sejati itu? Yesus berkata bahwa itu adalah dirinya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di Yohanes 14 ayat 6 ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan memperoleh hidup walaupun dia sudah mati. Pertanyaan terpenting kita adalah siapa yang kita kasihi. Kasihilah Yesus, maka Anda akan mempelajari jalan-jalannya. Dia akan menjaga hidup Anda dengan membimbing Anda ke dalam kebenaran. Karena Yesus adalah kebenaran, maka kita wajib mengasihinya sehingga kita memperoleh kebenaran itu. Sini ada pertanyaan, yaitu mengapa penting bagi kita untuk mengasihi kebenaran? Dan mengapa Yesus mengatakan bahwa Dia adalah kebenaran? Ya, kita hari ini diajarkan untuk kita bisa mengasihi kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Kristus, dan kita mau mengasihi Kristus sehingga kita memperoleh kebenaran dan hikmat yang daripada Dia itu. Amin. 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 Selamat pagi Yusyang, selamat pagi Bu Lili, selamat pagi Shelly, Pak Alim. Jadi renungan kita hari ini adalah bagaimana kita harus mengasihi kebenaran. Sang kebenaran itu adalah sang hikmat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ada banyak hal di dunia ini yang diajarkan mungkin oleh orang tua kita, oleh guru kita, dan tadi kita melihat bahwa tidak semua orang senang diajar ya.
Ada murid yang gampang diajar, senang duduk di bangku kelas. Ada yang tidak senang duduk, tapi senangnya aktivitas ya. Tentu hal ini akan merepotkan dia di kelak kemudian hari. Tidak bisa belajar dengan tenang. Nah, itu perlu direhab ya. Sedari dini kalau kita melihat anak-anak kita itu nggak bisa duduk diam lebih dari 10 menit, itu berarti ada masalah dalam kejiwaan atau sesuatu yang harus dibenahi ya sebelum kasep. Mungkin autis anaknya. Ya, ada banyak hal yang kita dapatkan di sekolah minggu ya. Kadang-kadang sang anak ini terlambat bicara karena pendengarannya, karena pita suaranya, dan itu diketemukan ketika ia ada di antara anak-anak banyak yang beraneka ragam ya. Kebanyakannya orang tua yang guru-guru kasih laporan mengenai keadaan anaknya itu tersinggung ya. Menganggap bahwa anaknya itu sempurna. Padahal justru deteksi awal itu yang menyelamatkan sang anak itu. Benar. Alih-alih mereka tersinggung, ternyata anaknya perlu direhab ya. Jadi jangan sampai di sini yang punya cucu, yang punya anak-anak balita itu aware lah dengan sikap anak-anak itu ya. Ada yang tidak suka diem, ada yang suka numplekin mainannya, tidak mau merapikan lagi, sulit dididik dan sebagainya. Itu kita harus waspada. Ada yang suka diam, memang dia suka menyendiri. Ya, ada yang suka menyendiri, ada yang takut sama orang laki ya. Sangat aneh bukan? Itu ditemukan di PAUD Tunas Kasih ya. Ternyata sang anak ini takut sama pria loh. Mengapa? Ya, kami tidak mengorek lebih dalam, tapi mungkin saja sang pria-pria di rumahnya itu terlalu kasar ya, sehingga dia takut. Dia suka membuli atau orang-orang kasar lah di rumahnya yang sampai dia takut gitu ya. Tapi akhirnya pelan-pelan bisa diajarkan dan disosialisasikan dan akhirnya bisa mengatasi ketakutannya ya. Itu penting. Jadi di sini kita mengajarkan apa? Kasih. Kita mengajarkan kebenaran firman. Kita mengajarkan supaya kita bisa saling mengasihi, saling menolong, saling membantu. Bagaimana kebenaran itu harus dilaksanakan dalam setiap kehidupan kita. Supaya kehidupan kita sembuh, supaya kita tidak sakit terus-menerus, supaya kita tidak menderita terus-menerus, kita mengatasi kekhawatiran, ketakutan dengan apa? Jangan meninggalkan hikmat. Amsal 4 ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu. Siapa hikmat itu? Yesus. Maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Luar biasa ya. Hari-hari ini kita perlu penjagaan ya. Kalau kita melihat bagaimana bodyguard itu menjaga, tetapi ada satu bodyguard yang tidak kelihatan ya, Yesus Kristus Tuhan, yang menjaga kita dari segala sakit penyakit, dari segala keterpurukan hidup, dari segala tindakan-tindakan kita yang cenderung berbuat dosa ya. Ayo kita belajar tiap pagi membaca kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mendapatkan hikmat itu. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu ya Tuhan Yesus. Di firman-Mu di Amsal kau katakan janganlah meninggalkan hikmat itu. Ya, kita jangan meninggalkan hikmat, maka kita akan dipelihara. Dan kasihlah hikmat
maka kita akan dijaganya. Luar biasa ya, kita akan dipelihara dan dijaga kalau kita mengasihi hikmat. Jika kita harus mengasihi kebenaran, karena sang kebenaran itu adalah Kristus. Karena itu kita wajib lebih lagi mengasihi Kristus, mengasihi kebenaran, sehingga ada kebenaran itu di dalam kehidupan kita, sehingga jalan-jalan kita dijaganya, jalan kita dipeliharanya, dan kita terus dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mendapatkan hikmat yang luar biasa sehingga kita dapat menjalani kehidupan ini dengan benar. Amin. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih atas penjagaan-Mu sepanjang hidup kami. Ketika kami sakit, Engkau yang menyembuhkan. Amin. Ketika kami kekurangan, Engkau yang memberkati. Amin. Ketika kami ada masalah, Engkau yang memberi jalan keluar. Haleluya. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan tiap hari. Terima kasih untuk pemulihan kehidupan yang Kau berikan tiap hari. Terima kasih untuk segala berkat di tengah-tengah segala kesulitan ekonomi, perdagangan, dan pekerjaan. Tuhan, Engkau memperhatikan setiap kami, menyediakan apa yang kami perlukan, menyediakan pekerjaan yang kami perlukan. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Haleluya. Yesus memberkati kita semua. God bless you. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap kuat. Semangat, semangat, semangat. Shalom Bu Reni, Pak Fran, shalom Pak Yusak, shalom Haleluya. Yusyang, selalu sehat. Bu Titik Sulistiani, amin. See you tomorrow guys. Haleluya. 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 Haleluya.